Seorang pria muda pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota kecil di Indonesia. Rumah itu sederhana, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan halaman yang ditumbuhi rumput tinggi. Meski terlihat agak menyeramkan, harga sewanya murah sehingga ia memutuskan untuk tinggal di sana. Awalnya, hari-hari berjalan normal. Siang hari rumah itu tampak biasa saja, terang oleh cahaya matahari. Namun ketika malam datang, suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya, dan keheningan begitu pekat hingga detik jam terdengar jelas. Malam pertama, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Lambat, seolah ada seseorang berjalan melewati kamarnya. Ia keluar, tapi lorong itu kosong. Ia menenangkan diri, berpikir itu hanya suara tetangga atau imajinasinya sendiri. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin terasa. Pintu kamar tengah beberapa kali berderi terbuka sendiri, meski ia sudah menguncinya. Setiap kali lewat di depan kamar itu, tercium aroma wangi bunga melati yang menyengat. Padahal tidak ada bunga di rumah. Suatu malam, ketika ia sedang mengetik di depan laptop, terdengar suara kursi kayu digeser dari ruang tamu. Suaranya jelas sekali, seperti ada orang yang sedang duduk. Dengan jantung berdebar, ia segera menuju ruang tamu. Tapi ruangan itu kosong. Kursi kayu memang bergeser jauh dari meja, seolah baru saja digunakan. Ketakutannya semakin nyata ketika suatu malam ia mengalami sesuatu yang tak pernah ia lupakan. Saat tertidur lelap, ia mendadak terbangun. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, napasnya terasa berat. Dari arah telinganya, terdengar suara perempuan berbisik pelan, tapi kata-katanya tidak jelas. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Dalam ketakutan itu, dari sudut matanya ia melihat sosok berdiri di pintu kamar. Seorang perempuan berambut panjang terurai, mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya samar, tapi sorot matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya. Ia berusaha membaca doa dalam hati. Perlahan-lahan, tubuhnya bisa kembali digerakkan. Dengan cepat, ia menoleh ke arah pintu. Namun sosok itu sudah lenyap. Hanya tersisa bau wangi melati yang semakin kuat memenuhi kamar. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani mematikan lampu saat tidur. Tidurnya selalu gelisah, penuh rasa cemas. Suara langkah kaki, pintu berderit, dan bisikan halus kerap muncul, membuat malam-malamnya semakin mencekam. Akhirnya, setelah berminggu-minggu dihantui kejadian itu, ia memutuskan untuk pergi. Pagi buta ia berkemas, membawa koper dan meninggalkan rumah itu. Ia tidak pernah kembali lagi. Dan hingga kini masih teringat jelas tatapan sosok perempuan di pintu kamar malam itu.